ditanya. Kira-kira apa hal kecil yang kita rasakan terjadi di masyarakat kita, gitu ya? Yang sebenarnya itu tidak bagus. Selain buang sampah sembarangan tadi itu. Lalu kalau nggak ada tempat sampah disapu. Kalau saya yang benar-benar saya merasakan, karena saya dulu saya pernah tinggal di lingkungan perkotaan juga gitu. Ya. Dan bagi saya yang benar-benar saya rasakan berbeda itu terkait dengan sopan santun. Oke. Sopan santun yang dimana benar-benar saya terasa ketika saya benar pergi ke desa, di pelosok desa yang sehari nggak kenal pun ketika lewat pun mereka menyapa. Ya. Nah tapi kalau ketika saya dulu di sempat di lingkungan yang benar-benar crowded dan di situ istilahnya benar-benar kasta dan pendidik gelar yang diprioritaskan seperti itu ya. Itu ya kita biasa-biasa saja gitu. Jadi saya contohnya kayak gini. Dulu saya pernah mendapatkan juga curhatan juga dari seorang bapak-bapak pernah bilang kalau di desa sini gitu ya, itu nggak kenal pun kita saling menyapa. Ya, tapi ya. kalau saya yang tinggal di perkotaan itu sudah ya isinya klakson mobil doang, habis itu saling, bahkan saya pernah melihat juga orang yang teriak-teriakan ribut di tengah-tengah jalan. Nah, jadi menurut saya benar-benar saya rasakan ketika saya pergi ke tanah Jawa dan ke beberapa desa-desa itu terkait dengan saling sapa, sopan santun itu benar-benar terasa berbeda banget. Ya, saya kira pengalaman yang sangat baik ya. Saya tidak bermaksud meninggikan satu budaya atas yang lain, tapi pengalaman hidup di Australia itu memberikan saya satu pelajaran tadi tentang etika yang dipraktekkan. Itu ya. Kawan saya dari Australia pernah datang ke sini ketemu saya karena dia bekerja di Jakarta. Lalu dia ngobrol dengan saya. Salah satu pertanyaan yang diajukan itu adalah, apakah di Indonesia sudah terjadi penegakan hukum atau kepastian hukum? Nah gitu. Kepastian atau penegakan hukum. Jadi kalau ada pelanggaran itu apakah, karena dia membaca dari aneka media kan tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Lalu saya guyon begini, tidak usah bicara terlalu serius tentang penegakan hukum atau kepastian hukum. Kepastian nyebrang jalan saja kita ini nggak pernah tahu. Bisa nggak kita ini punya kepastian kapan bisa nyebrang jalan? Oke, anggap saja di depan kampus kita, itu kan jalan besar kan? Di depan kampus. Pernahkah kita sebagai penyeberang jalan ini punya kepastian bahwa oh ini waktunya saya nyebrang? Enggak ada. Jika saya bilang ke dia, jangankan kepastian hukum itu terlalu tinggi, kepastian nyebrang jalan saja kita nggak tahu. Aturannya kan jelas, berarti itu haknya penyeberang pejalan kaki. Tapi coba lakukan itu, pasti kita dimarahi yang naik mobil, yang naik motor. Gitu loh. Nah ini contoh etika itu tadi, etika publik. Jadi di negara-negara yang tidak beragama atau kasarannya itu mungkin kelompok ateisnya lebih banyak, itu praktek seperti itu terjadi. Nah sehingga saya ingin mengatakan bahwa ya karakter, nilai, etika, akhlak atau apapun kita menyebutnya itu sesuatu yang sebenarnya universal. Tapi kadang-kadang terjadi paradoks bahwa kita beragama, tapi agama itu seperti urusan privat saja, urusan diri itu loh. Kalau sudah berkendara di jalan raya itu sudah nggak ada agama. Sampai teman saya pernah ngomong, coba kita ini pikirkan membuat fikir lalu lintas. Fikir lalu lintas kan sebenarnya sebuah keresahan dia. Iya. Kok orang kalau sudah ada di jalan raya itu seperti nggak ada etika. Nah ini pengalaman saya di Australia lagi-lagi. Itu kalau di bundaran, saya kira di Malang juga kita banyak temukan bundaran itu kan, perempatan tapi ada bundaran ini. Itu sudah jelas aturannya kalau di Australia. Kita mendahulukan yang datang dari kanan kita. Ya kalau kita datang dari sebelah sini, maka kita mendahulukan yang sini. Ketika sini tidak ada kan berarti kita masuk. Berarti kita menjadi sebelah kanannya dari yang sini.
aturan itu sebelah kanan dulu kan itu sudah bisa menjadi apa ya, jaminan kepastian kapan kita bisa masuk. Gitu loh. Iya. Sehingga kalau pernah itu ada kecelakaan, saya saksikan itu kecelakaan mobil besar itu kemudian nabrak mobil kecil gitu. Lalu polisi datang dan polisi lalu tanya, ini begini, oh berarti kamu yang salah. Sudah tidak banyak omongan. Buktinya apa? Aturannya adalah dahulukan yang dari kanan. Si mobil kecil ini dia apa istilahnya itu? Pokoknya dia yang salah. Tapi karena mobil yang besar nabrak itu juga nggak ada apa-apa, dia yang sebenarnya benar, tidak keberatan dan oke. Tapi kepastian itu ada karena ada aturan yang ditegakkan gitu loh. Nah itu kan. Nah balik ke soal kontribusi misalnya School Waton tadi, bisa nggak kita ini rumuskan, mempelopori hal-hal kecil yang orang lupa, lalu kita jadikan bagian dari gerakan bersama. Apa ya? Ya bisa dipikirkan lah sebagai bagian dari program. Misalnya apa? Memungut sampah atau itu pernah saya temui itu di sebuah negara. Karena saya banyak mendatangi aneka negara itu, ada sampah kemudian ditinggalkan orang yang punya sampah itu, ada yang mungut kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Itu bukan karena dia nyindir, tapi memang kesadaran publiknya itu adalah mari hidup bersih, nah gitu. Atau on time apa istilahnya tadi, punctual, ketepatan waktu itu loh. Coba kalau kita ini diundang acara kemudian hadir tepat waktu, kira-kira kita yang tepat waktu ini ataukah panitianya yang tidak tepat waktu yang malu? Biasanya yang malu kita yang datang tepat waktu. Saya pernah di sebuah acara datang, undangannya jam 9. Saya hadir tidak ada apa-apa. Kemudian baru seperempat jam datang panitia, saya tanya, sudah jam segini kok nggak ada? Undangannya kan jam segini. Jawabannya, sudah ngerti kami yang undang nggak tepat waktu, Pak. Jadi kalau kita tepat waktu kita yang malu gitu loh. Nah ini kan coba. Dan kita mentolerir itu sehingga menjadi kebiasaan. Padahal bagian dari karakter itu ya tepat waktu itu. Kalau dari apa yang saya tangkap dari pengalaman Pak Boy sendiri, begitu banyak pendidikan karakter dan etika itu sendiri perlu juga banyak prakteknya juga gitu. Dan perlu dukungan dari lingkungan terkecil kita mungkin ya, seperti dari keluarga atau dari mungkin di sekolah. Dan jadi pertanyaan juga, karena pembelajaran dari ini, apakah hal-hal tersebut diperhatikan oleh keluarga dan apakah juga sekolah bisa menjangkau tempat tidur para murid dan mahasiswanya begitu? Ya pasti tidak. Pasti tidak menjangkau. Tapi bahwa kembali ke yang tadi, apakah pendidikan etika, karakter atau akhlak itu adalah melalui praktek? Iya. Saya kira itu jawaban yang paling utama. Jadi mempraktekkan. Makanya ada yang hilang kalau kita ini melakukan pembelajaran secara daring. Interaksi jangankan antara guru dan murid ya, sesama teman misalnya, kita ini ngomong lewat media sosial atau lewat handphone ya, lewat pesan pendek ke handphone, itu kan tidak bisa menggambarkan the real feeling gitu. Perasaan kita yang sesungguhnya. Kita sebenarnya mau guyon, tapi yang nangkep kira ini banyak salah paham gitu. Nah artinya teknologi itu tetap teknologi yang tidak bisa menggantikan kehadiran perasaan manusia. Nah itu. Ya kalau hanya menyampaikan materi bisa kita sampaikan melalui aneka ragam platform. Tapi kehadiran kita itu tidak terwakili. Saya misalnya ya, beberapa ini kan menjelang Muktamar Muhammadiyah. Ternyata konsep Islam berkemajuan yang sudah menjadi kata sakti di Muhammadiyah itu ternyata masih menjadi istilah saja. Belum ada penjelasannya yang rinci. Makna dari Islam berkemajuan. Makna dan konsep. Nah, sehingga oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, UMM ditunjuk menjadi dipercaya menjadi perumus
Risalah Islam Berkemajuan. Nah gitu. Saya koordinator timnya untuk UMM, kemudian beberapa teman di bawah supervisi Profesor Syafiq Mughni. Oke, kemudian Profesor Syafiq membagi tugas. Ini nulis ini, si A nulis ini, B nulis itu. Oke, nulis selesai. Kemudian kita diskusi lewat platform online daring. Berkali-kali dan saya merasa oke, bisa, tapi ada hal yang tidak bisa kita temukan. Diskusi dengan sarana online dibanding diskusi langsung mungkin itu berbeda. Iya. Sehingga saya usulkan pada Prof. Syafiq, bagaimana kalau kita tetap ketemu dengan protokol yang sangat ketat dan dengan segala macam keterbatasan, tapi kita harus ketemu fisik. Akhirnya beberapa waktu lalu kami ketemu ngobrol soal konsep Islam Berkemajuan itu belum selesai 12 jam. Dan itu ya capek iya, tapi ada hal yang tidak bisa kita temukan kalau kita belajar atau diskusi lewat online atau daring. Apalagi kalau dalam pendidikan. Ini yang diskusi ilmiah yang katakanlah dalam tanda petik tidak terlalu menekankan aspek value. Itu saja kita sudah merasa ada yang hampa gitu. Pertemuan itu tidak bisa diwakili. Forum ilmiah, forum online atau daring itu tidak bisa menggantikan kehadiran. Nah itu poin saya. Nggak bisa. Emotional attachment itu apa bisa dengan daring? Nggak bisa. Tapi kita ketemu langsung itu kita merasakan ada emotional attachment di antara kita semua. Saya jadi teringat dulu pernah saya sebelum saya berangkat ke Malang. Iya. Dulu saya sempat bertanya kepada guru saya, dulu saya pernah ikut sempat privat musik. Iya. Saya tanya kenapa nggak buka kursus lewat luring ya, lewat online, sedangkan sekarang teknologi sudah canggih, bisa lewat YouTube kayak gitu. Terus kemudian beliau sempat menjawab seperti ini. Dengan gayanya sebagai seorang seniman ya. Beliau jawab, maaf ya mungkin kalau terkesan kurang sopan, dia bilang seperti ini, gua itu guru. Iya. Seandainya gua mendidik murid gua, kalau seandainya lewat online, lewat YouTube dan video, dia nggak dapat kecipratan karakter gua. Sedangkan seorang seniman sendiri, seorang musik sendiri harus mendapatkan cipratan itu, nggak akan dapat karakter dan nggak akan dapat kedisiplinan dari aku kalau seandainya hanya sekedar lewat online saja. Makanya aku memutuskan untuk harus datang, harus ketemu sama murid saya. Gue harus mendidik murid gue sendiri. Seperti saya, ya, wow, saya sedikit kepikiran juga sepenting inikah pendidikan karakter. Bahkan seorang seniman pun mengatakan itu. Keunggulan seorang seniman itu ya karakternya. Gitu. Jadi itu persis yang saya katakan di awal tadi. Transfer of knowledge terjadi, tapi transfer of value tidak terjadi. Itu tadi mewarisi karakter guru itu nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak bertemu. Gitu. Membaca gestur, ya, itu pasti berbeda lah antara membacanya secara langsung dengan membaca melalui media, ya gitu. Itu kan masih berbeda. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat foto orang saja itu. Kan ya foto itu banyak manipulasinya. Gitu. Iya, betul. Ternyata kita kalau ketemu orang langsung biasanya lalu dia ngomong foto kok kayaknya galak begitu, ternyata realitasnya begini. Nah itu kan yang saya katakan, teknologi membantu kita dalam melaksanakan aneka ragam kebutuhan hidup bisa, tapi teknologi tidak bisa mewakili katakanlah kehadiran, dan kita tidak bisa mempercayakan kepada teknologi untuk melakukan istilah saya tadi itu emotional attachment tadi itu nggak bisa tergantikan. Nah, itu. Maka sekali lagi kalau kita bicara soal karakter, pendidikan karakter itu ya nggak kena kalau daring. Sehingga masa pandemi ini saya kira memang tantangan yang paling berat bagi kita itu adalah tentang pendidikan karakter.